Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، ikhwati fillah, ustaz dan ustazah berkat Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur marilah sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali dikumpulkan dalam majelis yang mulia ini, dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan pada hari ini, dari mulai tadi bangun tidur sampai nanti tidak tidur kembali, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan semuanya bernilai ibadah. Wa kaifa halukum? Hal akaltum? Khalas. Maza ta'kulun? Ruz? Au ta'kulunal qalba? Makan hati, ta'kulunal qalba. Alhamdulillah, asbahna kulluna ala khair wa nahnu ala fi fadlillahi subhanahu wa ta'ala. Dan kita lanjutkan pembacaan kitab kita pada pagi yang berbahagia ini. Ustaz, tolong Ustaz, kita akan ada salah satu di antara kita yang mungkin akan membacakan hadis-hadisnya ya. Nah, insyaallah. Kita sudah sampai di hadis nomor 68, di mana biasanya Rasulullah SAW sering menggabungkan, mengkombinasikan antara kata-kata dengan isyarat, menggabungkan antara kata-kata dengan bahasa tubuh, body language, gitu-gitu. Karena itu lebih memudahkan bagi kita dan kadang-kadang lebih menghemat energi kita, gitu ya. Anak-anak di dalam kelas ini mungkin lagi ribut, di pojok sana lagi main, di sudut sana lagi teriak-teriak dan sebagainya. Kita ingin katakan diam, gitu ya. Daripada kita teriak-teriak diam, itu mungkin lebih efektif dengan bahasa tubuh kita. Ya, caranya bagaimana Ustaz? Peganglah satu sapu gitu, gagang sapu. Enggak dipukul, isyarat saja gitu kan. Atau pakai penggaris gitu, ribut terus gitu, itu diam tuh pasti. Anak-anak kalau main hujan itu semakin kita larang, dia semakin main hujan gitu ya. Tapi cobalah dengan bahasa-bahasa isyarat, dengan bahasa tubuh kita ya. Kita sudah sampai di hadis yang nomor 68 ya. Silakan dibaca Ustaz. Siapa yang akan baca? Masya Allah ya. Tafadhal. 68 ya, 68. Saya nggak tahu di situ nomornya berapa. Sama. Oh ya. أعوذ
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baina nahnu 'inda Rasul. Enggak, warawal Imam Ahmad. Enggak ada. Oh ya udah. Oke. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, meriwayatkan dalam musnadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Baina nahnu 'inda Rasulillah. Bainama nahnu. Oh enggak ada manya. Ya. Ya. Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qaribin min thamanina rajulan min Quraisy laysa fihim illa qurasiyun la wallahi ma ra'aitu sabhata wujuhi rijalin qattu ahsana min wujuhihim yawma idin fadharun nasaa فذكروا النساء فتحدثوا فيهن فتحدث معهم حتى أحببت أن يسكت قال ثم أتيته فتشهد ثم قال أما بعد يا معشر قريش فإنكم أهل هذا أمر ما لم تعصوا الله فإذا عصيتموه بعث عليكم من بعث إليكم بعث إليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب لقضيب في يده ثم لحى قضيبة فإذا هو أبيض يصلد. Masya Allah. Sudah cocok belum satu baca hadis ya? ثمانية وستين وروى الإمام أحمد في مسنده. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Asy-Syaibani fi musnadihi, yani Al-Imam Ahmad lahu kitabun hadis ismuhu Al-Musnad Al-Kabir. Beliau Imam Ahmad ini ada satu kitab hadis yang dinamakan dengan Al-Musnad Al-Kabir. Beliau seorang faqih wa muhaddis. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud tuwfiya ama isnaini wa salasun Hijriyah. Beliau wafat tahun 32 Hijrah. Faqihul ummah, seorang yang faqih, yang mengerti permasalahan fikih. Sahabiyun jalil, salah satu sahabat yang sangat mulia. Muqri, beliau juga ahli qiraat. Muhaddis, ya, beliau juga perawi hadis. Ya. Wa sahibus sirri, dan Abdullah bin Mas'ud disebutkan sebagai sahibus sirri. Sahib ini yang memiliki as-sir. Sir ini rahasia. Karena sangat dekatnya beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan Abdullah bin Mas'ud ini sahibus sir, seseorang yang memegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mau keluar, mau jalan, beliau siapkan sendalnya. Ya, beliau berikan tongkatnya. Ketika Nabi mau masuk ke rumahnya, beliau ambil tongkatnya. Ya, beliau bawakan bukunya misalkan.
Ya. Beliau ketika Nabi mau wudhu, beliau sediakan air wudhunya dan sebagainya. Karena sangat dekatnya beliau dengan Nabi, ini disebutkan Abdullah bin Mas'ud ini sahibus sir. Seseorang yang memiliki rahasia, yang memegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waqala, dan beliau katakan, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk di dalam majelis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya Ibnu Mas'ud, ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya itu bersama Rasulullah dalam sebuah majelis. Ya. Fi qaribi 80 rajulan min Quraisyin, dan di dalam majelis itu qaribi 80 rajulan, ada lebih kurang kira-kira 80 orang laki-laki dari suku Quraisy. Bayangkan 80 orang. Ya. Laisa fihim illa Quraisyun. Ya. Dan tidaklah satupun di antara 80 itu kecuali mereka ini orang Quraisy. Artinya mereka itu semua orang Quraisy. Ya. Dan kita tahu mereka ini orang-orang yang mulia. Laisa fihim illa Quraisyin, la wallahi ma ra'aitu safhata wujuhi rijalin qattu ahsana min wujuhihim yawma izin. Ya. Dan Abdullah ibnu Mas'ud beliau mengatakan, dan aku tidak pernah melihat raut wajah mereka, bentuk wajah mereka, suasana wajah mereka yang sangat senang, yang sangat bahagia, yang gembira dan sebagainya. Ya. Ahsana min wujuhihim yawma iz. Tidak pernah aku melihat wajah yang lebih bahagia dari wajah-wajah mereka, wajah yang lebih baik dari wajah-wajah mereka, ya, yang lebih senang dari wajah-wajah mereka. Ya. Fadzakaran nisaa. Nah, kemudian mereka zakarun nisa. Jadi mereka menyebutkan nama wanita, nama perempuan, kemudian diperbincangkan. Oh, fulanah binti fulanah. Fatahaddatsu fihinna. Fatahaddatsu fihinna. Kemudian mereka membicarakan tentang perempuan tersebut. Jadi kadang bapak-bapak kalau sudah gabung itu kadang bergosip juga gitu. Ya. Nggak cuma ibu-ibu. Kalau ibu-ibu itu kalau sudah gabung, kalau sudah kumpul-kumpul, nongkrong, itu yang pertama pasti nambah dosa, satu. Yang kedua pasti nambah lemak kita. Silahkan dipilih ini. Tapi alhamdulillah hadirnya kita di sini, kita menambah ilmu, kemudian kita menambah amal kita. Ya. Jadi seperti itu. Ya, fatahaddatsu fihinna. Fatahaddatsa ma'ahum hatta ahbabtu an yaskuta. Ya. Dan di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bayangkan bagaimana mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada orang Quraisy, di situ ada beliau, dan orang Quraisy ini berbicara tentang wanita. Dan Nabi tidak serta-merta mengatakan anan nabi, saya ini seorang nabi, saya ini seorang rasul. Tidak pantas kalian berbicara seperti itu di depan saya. Ini kadang kita guru juga seperti itu. Ya. Jadi tidak serta-merta kita ini misalkan seorang pimpinan, ya. Tidak langsung kita hormati saya, hormati kehadiran saya ini seorang pimpinan. Tidak. Dan Nabi tidak langsung melarang mereka. Ya. Fatahaddatsa ma'ahum hatta ahbabtu ayyaskuta. Ya. Kemudian Rasulullah SAW ingin berbicara dengan mereka. Ya. Ingin menasehati mereka. Dan Abdullah ibnu Mas'ud ingin Nabi ini diam saja. Wahai Rasulullah, lebih baik engkau diam saja. Ya. Nah, jadi triknya, hikmahnya,
Bahwasanya Nabi itu selalu menunggu orang lain itu selesai berbicara, kemudian baru beliau berbicara. Ada orang nih misalkan ya. Ada orang lagi ngamuk-ngamuk sama kita. Kenapa antum ini, kenapa sombong sekali, bla bla bla. Biarkan dia selesai pembicaraannya. Ketika dia sudah selesai, tanyakan, antum sudah selesai belum? Sudah selesai. Ketika yang ini sudah selesai, kemudian baru giliran kita berbicara. Tunggu kosongkan gelas dia dulu. Gelas dia sudah kosong, baru kita isi lagi. Anak-anak juga seperti itu. Orang yang lagi ada masalah, tunggu dia selesaikan masalahnya dulu, kemudian baru kita bicara. Ya. Ini para zaujah juga seperti itu. Suami-suami juga harus paham, gitu ya. Betul nggak nih Ustazah nih? Ketika ada masalah ini, istri-istri mereka tidak ingin solusi dari kita. Mereka hanya ingin didengarkan dulu, gitu ya kan? Betul? Dengarkan dulu, habiskan dulu. Sudah selesai belum? Sudah selesai. Setelah itu baru dinasehati. Kalau nggak masuk. Jadi Nabi tunggu selesai mereka berbicara dulu, baru kemudian Nabi menasehati mereka. Ini lagi ada masalah seperti ini. Tunggu selesaikan dulu dia berbicara. Kenapa kamu kemarin sombong sekali, kita kemarin ketemu bla bla bla, sombong, kita sudah 10 tahun nggak ketemu. Saya pernah seperti itu, ketemu teman SMP. Bayangkan SMP itu sudah 10 tahun lebih nggak ketemu, 17 tahun atau 15 tahun gitu. Tiba-tiba bertemu dan langsung dia katakan, kenapa kemarin sombong sekali, di telepon nggak diangkat, di WA nggak dibalas, segala macam bla 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 bla. Jadi saya selesaikan dia berbicara dulu. Setelah itu baru, udah selesai belum? Udah. Ayo kita ngopi. Ngopi. Itu mudah. Ya, jadi caranya seperti itu. Tsumma ataituhu fatashahhada tsumma qala. Kemudian aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian fatashahhada, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tsumma qala. Kemudian beliau mengatakan, amma ba'du. Nabi mengucapkan amma ba'du, dan kita juga sering mengucapkan amma ba'du setelah pidato ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin, dan sebagainya. Setelah itu amma ba'du. Apa artinya amma ba'du ini, Ustaz? Atau amma ba'du aja, nggak ada arti apa-apa? Jadi salah satu di dalam bahasa Arab, aturan dalam bahasa Arab itu untuk memisahkan antara tujuan pembicaraan yang ingin disampaikan, ya, dengan kalimat pujian kepada Allah dan salat kepada Rasulullah, ini dipisahkan dengan amma ba'du. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian amma ba'du. Jadi orang tuh sudah tahu setelah amma ba'du, oh inilah yang ingin disampaikan. Jadi setiap ada pujian kepada Allah, salat pada Rasulullah, kemudian di bawahnya amma ba'du, yang ingin disampaikan adalah bla 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 bla. Untuk memisahkan antara muqaddimah dengan inti pembicaraan kita, maka dipakai amma ba'du. Kayak amma ba'du. Ya. Dan tidak sedikit dari orang yang penceramah gitu, masya Allah ya. Mungkin ya karena kurang persiapan itu, amma ba'du nggak selesai, amma ba'du sampai 3 kali 5 kali, materinya hilang gitu. Amma ba'du, mikir lagi, amma ba'du, ini yang disampaikan apa gitu ya. Jadi biasakan diri kita untuk mengucapkan amma ba'du sebelum ingin menyampaikan sesuatu. Ya ma'syara Quraisy, fa innakum ahlu hadzal amri. Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya kalian ahlu hadzal amri, waliyul amri, orang yang pandai dalam memerintahkan sesuatu, ahli di dalam pemerintahan. Dalam urusan seperti ini antum itu lebih baik ya.
yang mengatur sebuah kota, yang mengatur sebuah negara. Ahlu hadzal amri ma lam ta'sullaha ta'ala, ya, selama kalian itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi waliul amri dianggap baik selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza asaitumuhu ba'atha ilaikum man yalhaakum kama yulha hadzal qadib. Dan apabila kalian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yalhaakum. Yalha itu seseorang yang menguliti sesuatu. Antum tahu kambing? Kambing yang digantung, kemudian dikuliti setiap kulitnya itu orang yalha. Dia itu menguliti kambing. Atau seperti tebu. Nah, antum tahu tebu ya? Tebu itu kulitnya kan dikupas satu persatu, dikupas. Ya. Itu juga dinamakan yalha, menguliti sesuatu. Maka apabila kalian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam urusan ini, hadzal amri, di dalam pemerintahan ini, maka orang-orang akan yalhaakum, itu akan mencari aib-aib kalian, akan membicarakan kalian, akan menguliti kalian. Kama yulha hadzal qasib al-qadib, sebagaimana seseorang yang mengupas kayu ini. Jadi Nabi itu bawa tongkat. Nabi itu bawa tongkat. Dan tongkat itu ketika dia dikupas sedikit demi sedikit, kan dia jadi licin. Ya, jadi apa namanya? Jadi bersih. Ya, kulitnya sudah habis dikuliti. Ya. Liqadibin fi yadihi, dan Nabi itu membawa tongkat dan menunjukkan tongkat seperti tongkat ini yang sudah dibersihkan, yang sudah dikuliti, artinya kulitnya sudah nggak ada. Ya. Thumma lahal qadiba fa idza huwa abyadu yaslidu. Maka setiap kulit yang sudah kayu yang sudah dikuliti itu dia berwarna menjadi seakan-akan warnanya putih, walaupun kayunya itu warna coklat, tapi seakan-akan warnanya putih dan bersinar gitu. Seperti itulah ketika kita membicarakan aib orang lain, kita kuliti orang lain, dikupas satu persatu, dicari kesalahannya satu persatu. Ya. Maka kita sebagai guru ini jangan salah. Ya. Antum murid 20 orang ini. Ya. Makanya saya bilang berat sekali jadi guru ini. Kita murid ada 20 orang. Ya. Seandainya suatu saat kita manusia, kita khilaf dan kita salah, itu barangkali yang pertama sekali yang mencari kesalahan-kesalahan kita itu siapa? Murid kita sendiri. Murid kita sendiri. Ustadz kita. Ya, dimanapun itu. Ya, mungkin sekarang lagi viral dan segala macam gitu ya. Guru-guru kita di Indonesia misalkan. Ketika ada satu kesalahan yang mungkin sabqul kalam mungkin. Sabqul kalam itu apa? Ya kan, kesalahan. Ya, silap gitu ya. Itu yang pertama sekali mengungkit-ungkit kesalahan itu, yang mencari-cari kesalahan itu dan paling bersemangat membahas kesalahan itu siapa? Murid-muridnya. Ya, murid-muridnya. Ya. Kita akan dikuliti habis-habisan. Ya. Thumma lahal qasiba fa idza huwa abyadu yaslidu. Ya. Jadi Nabi membawa tongkat dan menunjukkan kepada tongkatnya. Jadi seperti tongkat ini. Ya. Kalau masih dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu berarti kalian ahlinya dalam menjalankan pemerintahan ini. Tapi ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian akan dikuliti sebagaimana tongkat ini dikuliti. Jadi antum juga seperti itu. Ya. Yang laki-laki juga kadang membicarakan, menguliti yang perempuan, dan yang perempuan juga menguliti perempuan yang lainnya. Ya. Iya, jangan ketawa.
Ada satu kaidah dalam bahasa Arab ini. Musuh terbesar bagi perempuan itu siapa? Perempuan itu sendiri. Ya, bukan laki-laki. Laki-laki itu mudah kita kalahkan. Nah, jadi musuh terbesar perempuan itu sendiri yang membicarakan temannya membicarakan temannya yang lain, temannya. Ya. Karena antara satu perempuan itu merasa terintimidasi dengan perempuan yang lain, betul nggak Ustazah? Betul. Ya. Jadi lihatlah bagaimana Rasulullah SAW beliau memberikan isyarat sebagaimana tongkatnya. Di sini ada bahasa isyarat beliau. Beliau memberikan contoh dengan tongkatnya, sehingga para sahabat ini menerima lebih mudah, lebih ringan, ya, lebih mudah dipahami. Dan lihatlah bagaimana Rasulullah SAW tidak serta-merta mengatakan saya ini nabi. Ya. Jadi hati-hati kalau kalian berbicara di depan saya, tidak langsung menegur. Maka kita juga seperti itu. Bukan kepada anak-anak, mungkin kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang lagi ada masalah, mungkin curhat pada kita. Oh, tunggu. Jangan ceritakan kepada saya. Mungkin biarkan dulu. Ya. Ada satu kisah lagi, mungkin satu sahabat, mungkin sudah pernah saya ceritakan di sini. Ada satu pemuda, anak muda, ya. Beliau ini berkemah dengan Rasulullah SAW. Kemahnya bertetanggaan dengan Nabi, bertetanggaan. Ya. Lalu agak jauhan dari kemah tersebut ada satu perempuan. Ya. Dan menarik, anak muda ini itu mulai caper dengan perempuan tadi, cari perhatian. Ya. Dia keluar dari kemahnya dengan pakaian yang sangat bagus. Ya, mungkin kalau bahasa sekarang dia rambutnya disisir sampai klimis dan sebagainya. Ya. Dia keluar dengan tujuan untuk mencari perhatian dari wanita tersebut dari kemah yang agak jauhan di sana. Kemudian sampai di sana dia berbicara dengan perempuan tersebut, menanyakan bagaimana kabarnya dan sebagainya. Ya. Dan keadaan ini dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya. Lalu Nabi menanyakan, "Ma bika ya Aba Abdillah?" Ada apa denganmu wahai Abu Abdillah? Kenapa engkau ini? Kenapa mencari perhatian dengan wanita ini? Kenapa berbicara dengan wanita? Ini kan tidak boleh. Ya. Ini masih muda, Abu Abdillah. Ya. Lalu Abu Abdillah mengatakan pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ke sini bukan untuk cari perhatian wanita, ya, tapi mencari tali unta yang sudah hilang." Alasannya cari tali unta. Kebetulan bertemu wanita ini. Nabi sudah tahu ini. Kemudian ketika dilihat dengan untanya nggak ada. Ini hanya sebagai alasan yang beliau buat. Ya. Setelah beliau tanya seperti itu sudah. Nabi tidak mengatakan saya ini seorang nabi, kalian harus hormati saya, kalian dan sebagainya, tidak. Ya. Setelah beliau tanyakan, "Mabika ya Aba Abdillah," beliau tinggalkan. Besoknya ketika sampai di kota Madinah, Abu Abdillah ini salat rakaat, salat sunnah di Masjid Nabawi. Ya. Dan di belakangnya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Abdullah ini sudah tahu ini pasti Nabi ingin menasihati saya masalah yang kemarin. Jadi tidak dinasihati di hari itu juga, tapi besoknya masalah yang kemarin. Sehingga beliau memanjangkan bacaan-bacaan di dalam sholatnya. Rakaat pertama itu panjang sekali, karena tahu di sampingnya ada Rasulullah. Kemudian sholat rakaat yang kedua panjang sekali, karena ada Rasulullah di sampingnya. Ya. Lalu karena Nabi sudah tahu, oh ini rakaatnya dipanjang-panjangin ini sama Abu Abdullah. Ya. Nabi sampaikan, "Wahai Abu Abdullah, aku tahu, ya, engkau sengaja memanjang-manjangkan rakaat salatmu, bacaan di dalam salatmu agar tidak bertemu denganku." Ya. Lalu beliau salatnya cepat-cepat, assalamualaikum, dan langsung meminta maaf kepada Rasulullah
tanpa harus Nabi menasehati beliau. Dia minta maaf. Lihatlah bagaimana Nabi memperlakukan seorang anak muda yang mungkin jiwanya masih seperti itu. Ya, ini Abu Abdullah masih muda. Jadi Nabi tidak mengatakan, wahai Abu Abdullah, kamu itu harus menghormati saya ini pemimpin, saya ini seorang Nabi, saya ini seorang Rasul. Tidak. Ya. Tapi beliau tunggu sampai besoknya. Dan tanpa harus dinasehati, ternyata Abu Abdullah langsung meminta maaf kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, mungkin kemarin caraku salah. Ya, minta maaf pada Rasulullah. Ya. Maka kita juga seperti itu. Kita di dalam rumah tangga ataupun kita di tempat kerja kita, dimanapun yang mungkin kita ada posisi, maka jangan serta-merta kita katakan saya adalah pimpinannya. Saya yang paling tua di sini, saya yang paling alim di sini. Kalian harus hormati. Tidak, karena Nabi tidak seperti itu. Baik. Jadi di sini Nabi memberi isyarat sebagaimana tongkat beliau. Kalian akan dikuliti, akan dihabisi. Ya, dicari kesalahannya satu persatu. Ya, sebagaimana orang mengkuliti tongkat ini, jadi bersih, jadi mengkilap, jadi bersinar. Ya. Jadi bukan berarti nanti antum ketika dicari kesalahannya semakin bersinar gitu. Ya, tidak. Maka berhati-hatilah. 69. Siapa yang baca Ustaz? Iya, silakan. Muslim dan At-Tirmidzi dan redaksi milik At-Tirmidzi dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, dia berkata, qultu ya Rasulullah hadithni bi amrin a'tasimu bihi, qala qul rabbiyallahu thumma istaqim. Qultu ya Rasulullah ma akhwafu ma takhafu alayya, fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilisani nafsi thumma qala hada. Ya. Rawa Muslim wa Tirmidzi wa lafzu lahu, wa yani lafzu li Tirmidzi. Ya. Diriwayatkan dari Imam Muslim dan At-Tirmidzi, lafaz hadisnya atau riwayat hadisnya ini dari Tirmidzi. An Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu qala, dari Sufyan ibnu Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, wa huwa sahabiyun. Sufyan bin Abdullah ini seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berasal dari kota Taif. Ya. Bahkan di zaman Umar bin Khattab ini beliau menjadi gubernur, bukan gubernur ya. Anggaplah di bawah, setingkat di bawah gubernur, apa namanya? Bupati. Tapi di sana nggak ada bupati, tetap ya. Anggaplah bupati. Tapi Taif itu tidak sebesar kota Langsalah. Ya. Beliau gubernur di Taif. Ya. Beliau utusan dari Taif, seorang sahabat ya, yang wafat di tahun 50 Hijrah radhiyallahu anhu ta'ala, qala qultu ya Rasulullah hadithni bi amrin a'tasimu bihi. Beliau katakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadithni, berilah aku satu nasihat wahai Rasulullah. Hadithni, berbicaralah kepadaku, berilah satu nasihat kepadaku Rasulullah. Bi amrin a'tasimu bihi, dengan satu nasihat yang bisa aku jadikan pegangan di dalam hidup ini. Artinya satu nasihat itu sudah cukup wahai Rasulullah, dijadikan sebagai pegangan. Ya. Tsumma qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul, wahai Sufyan bin Abdullah, ucapkanlah, qul Rabbi Allah. Ma mana Rabbi Allah?
Tuhanku adalah Allah, Rabbku adalah Allah. Ya. Lafaz lain dari Imam Muslim, beliau mengatakan qul amantu billah. Ini lafaz ini dari Tirmizi. Ya. Dalam Sahih Muslim ini disebutkan qul amantu billah. Ucapkanlah aku beriman kepada Allah, atau qul rabbi Allah. Katakanlah Rabbku adalah Allah. Tsumma istaqim. Kemudian istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup kita qul rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Ya. Tsumma istaqim. Ya. Di sana ada syariat-syariatnya yang harus dijalankan. Ya. Kemudian setelah kita katakan Rabbi Allah, di sana ada ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus istiqamah. Tsumma istaqim. Ya. Karena jalan yang telah dipilih oleh para nabi ini, para salafus saleh dan kita juga, ini bukanlah jalan yang mudah. Ya. Tidak sedikit yang kita lihat bahwasanya ketika seseorang sudah mengatakan Rabbi Allah, itu ujiannya bermacam-macam. Ya, ujiannya bermacam-macam. Jadi tugas setelah itulah istiqamah. Qultu ya Rasulullah. Kemudian Sufyan ini mengatakan, ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Ma akhwaf, hal apa yang paling engkau takutkan wahai Rasulullah terhadapku? Ya. Ya. Jadi setelah nanti dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah dia istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, hal apa yang paling engkau takutkan wahai Rasulullah yang ada padaku? Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilisanihi. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilisani nafsihi thumma qala hadha. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada lisan beliau yang mulia. Thumma qala, kemudian beliau bersabda hadha. Wa hadha yadullu 'alal qarib, untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Hadza, Nabi menunjukkan hadza kepada lidahnya. Artinya yang paling Nabi takutkan kepada Sufyan bin Abdullah nanti setelah beriman dan istiqamah adalah itu lisannya. Ya, kita juga takut kepada lisan. Ya. Amsik alaika lisanaka, maka berhati-hatilah dengan lisan kalian. Ya. Jadi Nabi mengatakan tidak mengatakan lisan. Ya. Wahai Rasulullah, apa yang paling engkau takutkan dari aku? Nabi tidak mengatakan lisan, tapi menunjukkan kepada lisannya. Ini sudah menunjukkan, oh ternyata lisan dan segala sesuatu yang keluar dari lisan kita. Maka timbang-timbanglah segala sesuatu yang keluar dari lisan kita. Kita tidak bisa menahan lisan kita ini. Kita diam terus itu nggak bisa. Ya. Apalagi ibu-ibu itu, katanya ada penelitian yang mengatakan ibu-ibu harus keluar 21.000 kata setiap hari. Betul nggak itu? 21.000 kata kalau kita hitung. Cuman masalahnya apakah yang baik-baik atau yang tidak baik? Ini kan harus diatur. Barangkali bapak-bapak kita ustaz-ustaz ini harus keluar 7.000 sampai 8.000 kata setiap hari. Ya. Jadi kalau yang keluarnya itu subhanallah, masya Allah, nah, itu kan baik gitu ya. Nah, tapi kalau yang keluarnya yang lain-lain bagaimana? Ya. Maka Rasulullah mengatakan, ya, fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilisani nafsihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada lisannya, dan beliau tanpa mengucapkan lisan, tapi yang beliau katakan adalah hadza.
ini. Bukan berarti yang paling berbahaya itu adalah ini, kalimat ini, bukan lafaz ini, tapi lisannya. Nah, jadi bukan kata-katanya, tapi isyaratnya. Yang paling bahaya itu bukan ini, tapi adalah lisannya. Ini kan berbeda. Yang beliau ucapkan apa? Hadza. Ma makna hadza? Ini. Yang beliau tunjuk itu apa? Lisan. Ya. Maka kadang bahasa isyarat itu lebih sampai kepada orang yang mendengar daripada bahasa kata-kata kita. Ya. Ini kalau kita lihat pengalaman kita misalkan, ya, kita yang punya anak perempuan ini ustaz ya, kita tanya kepada anak perempuan kita, kakak kenapa? Ya. Kemudian dia katakan kakak baik-baik aja gitu. Bahasa dia baik-baik aja, tapi raut wajahnya itu nggak baik-baik aja gitu. Pernah nggak Ustaz? Pernah. Itu artinya tidak baik-baik saja. Atau umi-uminya seperti itu juga kadang. Kadang ingin mengatakan baik-baik aja, tapi raut wajahnya itu tidak baik-baik aja. Maka hati-hati antum. Nah, ya. Nah, ini lebih sampai kepada kita bahasa isyaratnya daripada bahasa kata-katanya, daripada kalimat-kalimatnya. Ya. Jadi kalau baik-baik saja itu artinya tidak baik-baik saja. Nah, dan Nabi sampaikan seperti itu. Bahasa yang beliau keluarkan adalah hadza, sedangkan yang ingin beliau sampaikan adalah lisan. Lisan. Maka antum bisa menunjukkan kepada mata ketika mengajar mata kita. Isha misalkan, bukalah mata kalian. Jangan tidur di kelas dengan seperti ini misalkan. Ya. Tunjukkan kepada telinganya misalkan. Ya. Atau kita tunjukkan dengan cara diam seperti ini misalkan. Ya. Tanpa kita harus mengucapkan diam seperti ini, dengan bahasa-bahasa tubuh kita yang lain untuk menyampaikan sesuatu kepada anak-anak kita. Ya. Warawa ad-Daruqutni fi sunanihi an Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan oleh ad-Daruqutni di dalam sunannya an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas. Siapa ini Ibnu Abbas? Abdullah ibni Abbas ibni Abdul Muttalib al-Qurashi al-Hashimi as-sahabi al-Jalil. Ibnu Abbas ini salah seorang sahabat yang mulia. Wulida bi Makkah. Beliau dilahirkan di Makkah. Falazama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rawa anhu al-ahadits as-sahihah. Beliau ini melazimkan Rasulullah, selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meriwayatkan sangat banyak hadis sahih. Ya. Disebutkan ada sekitar 1.600-an hadis, 1.650 atau lebih 1.650 hadis yang sahih. Ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Namanya sebenarnya Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Tapi untuk membedakan dari Abdullah yang lain, ada 4 orang Abdullah yang sangat masyhur di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama siapa? Tadi kita sudah sebutkan satu, Abdullah bin Mas'ud. Sudah kita sebutkan. Lalu ada Abdullah bin Umar yang kedua. Ada Abdullah bin Zubair. Yang terakhir ada Abdullah bin Abbas yang ini nih. 4 orang Abdullah ini sangat masyhur di kalangan para sahabat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karena keempatnya sangat masyhur, Ibnu Abbas tidak disebutkan lagi apa? Tidak dipanggil lagi Abdullah, tapi disebutkan siapa? Langsung Ibnu Abbas. Untuk membedakan Ibnu Abbas dari Abdullah yang lainnya. Itu karena sangat
selain 4 orang ini masih banyak Abdullah yang lainnya. Ya, karena di Arab seperti itu. Ya, dulu, ya, nama paling terkenal itu Abdullah. Sekarang nama yang paling terkenal itu Ahmad. Antum coba ke transportasi umum atau ke restoran-restoran umum kalau antum umroh ataupun haji. Ya, anggaplah di dalam transportasi umum. Ya, dalam kereta cepat misalkan. Di situ banyak penumpangnya, ada 20 orang, 30 orang, lalu antum berdiri, lalu antum teriak, panggil, "Ya Ahmad." Itu semua berdiri, setengah kereta itu berdiri. Karena semuanya namanya Ahmad. Mereka kata, "Ahmad min, Ahmad yang mana? Saya juga Ahmad, orang di samping saya juga Ahmad, di belakang saya juga Ahmad." Semuanya Ahmad. Atau berdiri di restoran nih misalkan, berdiri di restoran, orang lagi makan semua. Ya. Lalu kita panggil, "Ya Ahmad." Itu semuanya berhenti makan lalu nengok ke kita. Ahmad yang mana? Ya, Ahmad yang mana? Karena semuanya bernama Ahmad. Ya. Maka dibedakan dengan lakab mereka masing-masing. Ini Ahmad si fulan, ini Ahmad si fulan, ini Ahmad si fulan, ini Ahmad si fulan. Ya. Kalau kita di sini yang paling banyak namanya apa, Ustaz? Syarifuddin tidak. Ya. Putri lah misalkan di Indonesia gitu ya, Putri. Kumpulkan satu sekolah, panggil Putri. Putri siapa? Atau panggil Muhammad lah sekarang, lagi banyak nama Muhammad. Muhammad, kita panggil Muhammad aja. Itu berdiri 15 orang. Muhammad yang mana Ustazah? Jadi seperti itu. Nah, Abdullah juga seperti itu. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair. Ini diantara para sahabat yang luar biasa, sangat terkenal karena keilmuannya. Ya. Karena mulazamah mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Ibnu Abbas ini tidak dipanggilkan lagi Abdullah, dia dipanggil siapa? Ibnu Abbas. Ya. Dan Imam Az-Zahabi di dalam Syiar A'lam Nubala, beliau katakan, beliau ini habrul ummah wa faqihul asri wa imamu tafsir. Habrul ummah, beliau panutan umat pada saat itu dan saat sekarang, ya. Wa faqihul asri, dan orang paling faqih, yang paling paham dalam masalah agama fil asri, pada zamannya. Wa mufassirul wa imamu tafsir, dan beliau juga imam para tafsir. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan bahwasanya tidak ada satu orang pun yang paham tentang Al-Quran lebih baik daripada Ibnu Abbas. Ya. Jadi dari beliau katakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila yauman nahri amman qadama syai'an qabla syai'in. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini pernah ditanya yauman nahri. Yaumun nahar itu yaum Idul Adha, pada hari raya Idul Adha. Beliau pernah ditanyakan oleh para sahabat, amman qaddama syai'an qabla syai'in. Nabi pernah ditanyakan bagaimana seseorang yang mendahulukan satu ibadah daripada ibadah yang lain. Yaumun nahar, pada hari raya Idul Adha, ataupun di luar hari raya Idul Adha. Boleh kita prioritaskan satu ibadah daripada ibadah yang lain. Boleh kita dahulukan antara satu ibadah yang mungkin lebih penting daripada ibadah yang lain. Yang tidak boleh itu adalah mendahulukan orang lain terhadap ibadah. Tapi kita sendiri mendahulukan satu ibadah dengan ibadah yang lain, itu boleh. Kita mendahulukan orang lain dalam satu ibadah, ini yang dilarang di dalam agama. Al-itharu fil ibadah mamnu'. Mendahulukan orang lain dalam perkara ibadah itu dilarang. Ya. Wa fi ghairiha ma'mur.
Sedangkan kita mendahulukan orang lain di luar urusan ibadah, itu diperintahkan di dalam agama kita. Contoh misalkan kita sholat jamaah ini di masjid. Kan biasanya shaf yang paling kosong itu shaf pertama, gitu ya. Orang baru masuk duduk dekat tangga. Orang yang masuk padahal depan masih kosong, duduknya dekat pintu. Duduknya kadang dekat AC, dekat kipas angin. Tidak ada yang mengisi shaf pertama. Lalu begitu iqamah, itu mempersilakan, silakan ke shaf pertama, silakan untuk. Ya kan? Padahal shaf pertama itu lebih bagus daripada shaf yang kedua. Ini al-ithar fil ibadah, dan ini dilarang. Kalau ada shaf yang kosong, shaf pertama ini khususnya, maka kita harus mendahulukan diri kita dalam ibadah. Jangan persilahkan orang lain, silakan. Ini datang kita persilahkan orang lain. Orang itu mempersilahkan orang yang lain lagi, silahkan. Orang yang ketiga mempersilahkan orang yang keempat. Ya, jadi seperti itu. Jadilah shaf pertama itu kosong. Ya barangkali takut. Takut nanti kalau imamnya kenapa-kenapa, ini saya harus maju gitu ya. Tapi ya bismillah, majulah. Isi shaf yang pertama. Atau misalkan seandainya tidak ada air untuk berwudu. Kita ada air ini yang hanya cukup untuk wudu kita sendiri, tidak cukup untuk teman-teman kita. Maka jangan berikan air ini kepada orang lain. Ya, utamakan diri kita sendiri. Mereka mau tayamum ya terserah. Yang penting kita ada air untuk wudu. Ya. Utamakan diri sendiri dalam ibadah. Ataupun misalkan antara kita dengan saudara-saudara kita, ataupun dengan teman-teman kita, ini sama-sama ingin menikah. Ini menikah ibadah atau bukan? Ibadah, bahkan setengah agama ada di dalamnya. Kita ingin menikah, kita sudah mampu untuk menikah, lalu kita katakan, ya enggak lah, dia duluan misalkan, atau adik duluan silakan, atau kakak duluan, saya nanti. Padahal kita sudah mampu. Ini kita mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah. Jadi kalau sudah mampu, langsung ibadah. Akan tetapi mendahulukan satu ibadah dari ibadah yang lain itu diperbolehkan. Wa syai'an qabla syai'in. Ya, ini sama. Ya. Mendahulukan ibadah dari ibadah yang lain. Qala farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat dua tangannya. Rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi, mengangkat dua tangannya. Wa qala la haraj. Ma mana la haraj? Rapopo gitu ya. Enggak apa-apa, tidak ada dosa, la haraj. Tidak ada dosa, enggak apa-apa. Mengangkat dengan seperti ini, enggak apa-apa. Ya. Itu sudah menandakan artinya Rasulullah sudah memperbolehkan. Bagaimana Rasulullah? Enggak apa-apa. Kadang ketika ada anak-anak yang baru dia melakukan satu kesalahan dan menurut kita itu enggak apa-apa, ya sudah kita ucapkan enggak apa-apa. Gak usah takut, gak apa-apa, ya kan? Maka setelah itu anak-anak itu tenang atau tidak? Oh, tenang sekali. Ya. Dan kita juga seperti itu. Ya. Ini hari raya, misalkan kita sudah bertamu ya, bukan bertemu. Kita bertamu ke rumah saudara-saudara kita. Di situ ada toplesnya yang cantik-cantik betul ini toples ibu-ibu ini. Lalu ada anak kita yang usianya 2 tahun, 3 tahun lari ke sana kemari, tiba-tiba prak gitu. Toplesnya jatuh dan pecah. Ya. Enggak apa-apa. Itu dia sudah mulai, anak-anak sudah mulai ini menunggu reaksi dari ibunya, ini gimana reaksinya gitu. Maka enggak apa-apa. Maka itu memberikan ketenangan kepada dia, ya. Atau tupperware kita mungkin hilang bu ya, dibawa ke sekolah, kadang lupa bawa pulang, besoknya hilang, gak apa-apa. Hatinya ya Allah gak apa-apa.
Maka Rasulullah SAW menyampaikan seperti itu, la haraj, la haraj, ya, tidak ada dosa bagi orang yang mendahulukan satu ibadah di atas ibadah yang lain. La haraj, dan juga tidak ada dosa yang mentakhirkan satu ibadah dari ibadah yang lain. Tidak hanya di yaumin nahari, di Idul Adha, ya, ataupun di hari-hari yang lainnya di luar Idul Adha, ya. Mungkin kita ada prioritas yang lain. Kita mau salat duha, misalkan tiba-tiba salat duha kita tertunda, ya, karena kita harus mengurusi anak-anak, harus mengurusi suami dan sebagainya. Atau kita mau salat sunnah apa gitu, atau mau itikaf tapi kita tunda karena kita harus mengajarkan anak-anak dan sebagainya. Kita mau ibadah tapi ibadah kita tunda karena kita harus menerima setoran. Ya nggak apa-apa. La haraj, la haraj. Ya. Jadi kata-kata yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW yaitu la haraj. Tidak ada dosa bagi mereka, tidak ada dosa bagi mereka. Nggak apa-apa. Lalu bahasa isyarat yang disampaikan Rasulullah dengan mengangkat kedua tangan seperti ini. Ya. Maka ini bisa kita contoh, Ustaz. Ya, jadi kayak kasus tadi, ya, karena saya pengalaman itu. Ya, saya bertamu ke rumah orang, bukan toplesnya yang jatuh, malah Gucci. Antum tahu apa Gucci yang dari apa itu namanya? Apa namanya? Keramik, betul. Yang dari keramik biasanya di sudut-sudut ruangan. Ya. Tapi kami syukurnya itu karena rumah abang saya gitu, bukan rumah orang lain gitu. Atira lari-lari, cuk, kesentuh dengan keramik itu, nggak tahu bagaimana ceritanya, perang jatuh. Keramiknya berhamburan. Nggak apa-apa, nak, nggak apa-apa. Ya, maka ini bisa kita praktekkan. Ya. Dia nangis, pasti nangis setelah itu. Dan di situ ada footnote-nya nomor 1. Ya'ni qaddama ba'dha af'alil haji ala ba'din. Bahwasanya orang yang bertanya ini maksudnya qaddama ba'dha af'alil haji, mengedepankan ibadah-ibadah di musim haji ala ba'd, atas ibadah-ibadah yang lainnya. Oh, ini sebelum berhaji misalkan. Ya, boleh nggak kita misalkan tawaf dulu, baca Al-Quran dulu dan sebagainya, maka diperbolehkan. Ya. Baik. Wahid wa sab'un, siapa yang membaca? Ya, tafadhal Ustaz. Hadis 71. Muslim meriwayatkan dari Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Turna asy-syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil fayakunu nasu ala qadri a'malihim fil araq faminhum man yakunu ila ka'bayhi wa minhum man yakunu ila rukbatayhi wa minhum man yakunu ila haqwayhi wa minhum man yuljimuhul araqu iljama." Qala wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi. Sudah. Di situ fihi atau faihi? Fihi. Warawa Muslim
Anil Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, dari Imam Muslim dari Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu. Miqdad ini salah satu sahabat Rasulullah yang sangat luar biasa, lelaki sejati ini Miqdad ini. Beliau hijrah bersama Nabi ketika ke Habasyah, hijrah bersama Rasulullah sampai ke Madinah, dan mengikuti setiap peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Miqdad. Ya. Setiap Nabi berhijrah itu ada Miqdad di dalamnya. Dari perang Badar itu ada Miqdad di dalamnya. Dan semua peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada Miqdad di barisan paling depan. Ya. Salah satu pejuang yang luar biasa. Dan beliau bahkan pernah mengatakan di hadapan Rasulullah, wahai Rasulullah, seandainya engkau memerintahkan aku, kata Miqdad ini ya, seandainya engkau memerintahkan aku untuk menyeberang lautan, nyebrang laut ini tanpa ada perahu, tanpa ada apa-apa, maka akan aku seberangi wahai Rasulullah. Seandainya saya diperintahkan oleh Rasulullah, wahai Miqdad, kita hari ini akan menyeberang laut misalkan, maka dia akan berenang. Ya. Maka Miqdad ini dikenal sangat berani ya di dalam setiap peperangan. Ya, beliau selalu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam setiap hijrahnya, baik hijrah Rasulullah ke Habasyah ataupun hijrah Rasulullah ke Yathrib, ke kota Madinah. Ya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Miqdad ini mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pernah suatu saat Rasulullah bersabda, "Tudana syamsu yaumal qiyamah minal khalqi." Bahwasanya matahari nanti di yaumil qiyamah, tudna, ini didekatkan, minal khalqi, kepada makhluk-makhluk. Ya. Ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar, kemudian matahari ini didekatkan oleh Allah kepada makhluk yang dibangkitkan tersebut, kepada kita. Ini hadis ini sering saya sampaikan ini kayaknya. Ya. Jadi Nabi Rasulullah ini antum perlu belajar. Ya. Rasulullah ketika menceritakan tentang yaumul mahsyar, ketika menceritakan tentang hari kiamat, ketika menceritakan tentang neraka dan azab-azabnya, ya, itu seakan-akan kiamat itu di depan mata para sahabat. Ya. Yaumul mahsyar, ketika Rasulullah ceritakan seakan-akan mereka berada di yaumul mahsyar. Ini kalau bahasa sekarang ini ada storytelling gitu ya. Maka antum perlu belajar bagaimana teknik storytelling, bagaimana menyampaikan sesuatu, public speaking dan sebagainya. Jadi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, seakan-akan sesuatu itu terjadi di hadapan anak-anak. Ya, dengan ekspresi kita, dengan bahasa tubuh kita. Ketika senang kita senang, ketika sedih kita sedih. Ya. Dan Rasulullah seperti itu. Ya. Ketika beliau menceritakan tentang surga dan segala kenikmatannya, itu beliau sangat senang dan bahagia. Dan sahabat juga merasakan. Ketika bercerita tentang yaumil mahsyar, bagaimana keadaan yaumil qiyamah, bagaimana neraka dan azab-azabnya, ini seakan-akan azab itu ada di depan para sahabat. Sehingga banyak di antara mereka yang menangis. Walaupun ketika pulang ke rumah nanti, nah itu ketemu istri dan anak-anak, itu tertawa lagi gitu. Tapi kan ini hal yang wajar. Ya. Pernah ditanyakan, wahai Rasulullah, kami ketika berada di majelismu, itu seakan-akan kiamat di hadapan kami, seakan-akan mahsyar itu di hadapan kami, seakan-akan neraka itu di hadapan kami, dan kami menangis. Tapi ketika pulang ke rumah kami, bertemu dengan anak dan istri kami, itu kami lupa. Apakah itu sesuatu yang wajar, wahai Rasulullah? Wajar gak seperti itu? Ya wajar. Jadi antum dalam sebuah majelis itu benar-benar merasakan
Ya. Begitu pulang ke rumah itu biasa lagi. Jadi cara Rasulullah bercerita seperti itu. Ya. Seakan-akan semuanya kejadian di hadapan para sahabat. Ya. Tudada syamsu yaumal qiyamah minal khalqi. Jadi pada hari kiamat ini, ya, itu matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta takunu minhum kamiqdari mil, sehingga ada sebagian mereka merasa bahwasanya matahari ini jaraknya hanya 1 mil. 1 mil itu berapa? Sejauh mana? Lebih kurang 1,5 kilo. Nah, ini matahari sekarang jaraknya berapa ini? 30 juta kilometer dari kita, lebih kurang. Panas nggak sekarang? Panas. Bukan panas lagi, panas kita. Itu 30 juta atau 30 juta ribu, wallahu alam. Itu jaraknya dari kita. Itu panas. Apalagi hanya 1,5 kilo. Terbakar kita. Hatta takuna minhum kamiqdari mil. Rasulullah menceritakan bahwasanya ada yang jaraknya itu 1/2 mil. Fayakunu nasu ala qadri a'malihim fil araqi, sehingga manusia itu tergantung pada amalannya masing-masing. Fil araqi, keringatnya segimana. Kalau amalannya banyak maka keringatnya sedikit. Kalau amalannya sedikit maka keringatnya itu semakin banyak. Ya, semakin banyak. Faminhum man yakunu ila ka'baihi. Ya. Ada sebagian di antara manusia itu keringatnya hanya sampai ka'baihi. Ka'baihi berarti hanya sebatas tumitnya saja. Ya, mata kakinya. Ya. Wa minhum man yakunu ila rukbataihi. Ada yang sampai selutut. Berarti semakin ke atas ini amalannya semakin sedikit, karena keringatnya semakin banyak. Wa minhum man yakunu ila hiqwaihi. Hiqwah itu di sini. Ada yang sebagian sampai ke pinggang. Ya. Wa minhum man yuljamuhul araqu iljaman. Dan di antara mereka ada yang yuljimuhu, itu disiksa dengan keringatnya, ditenggelamkan sama keringatnya, tenggelam dengan keringatnya sendiri, iljaman. Wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada, ini ada yang mengatakan bukan fihi, faihi itu mulut. Ya. Menunjukkan kepada mulut, artinya seseorang yang sudah tenggelam, menunjukkan ke mulutnya. Ya. Ai asyara ila famihi asyarif. Rasulullah menunjukkan kepada mulutnya yang mulia. Ya. Artinya sudah mulai blub, airnya sudah masuk ke mulutnya, sudah mulai tenggelam. Isyaratnya apa? Dengan mulutnya. Ya. Artinya kita sudah dianggap tenggelam kalau mulut kita itu sudah tenggelam gitu. Ya. Kalau kita di kolam renang, kalau segini itu masih mending, kalau segini itu masih mending. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Yang Rasulullah ingin sampaikan adalah bahwasanya seseorang itu akan tenggelam dengan keringatnya sendiri. Tapi beliau isyaratkan dengan mulutnya yang mulia. Ya. Bahwasanya seorang yang tenggelam itu seperti ini. Atau antum mau praktek benar-benar seperti orang tenggelam itu, seperti apa gitu? Nah, gitu ya. Atau terserah. Jadi hadis ini sangat sering saya sampaikan. Ya, mungkin Ustaz Pandu yang sudah hafal ini juga hadisnya. Jadi ada satu orang Arab Badui, ini hadis ini panjang sekali hadisnya. Ada satu orang Arab Badui itu yang datang pada Rasulullah SAW, dan beliau melihat Nabi ini sedang bersama para sahabat yang menceritakan bagaimana hari kiamat, bagaimana keadaan manusia nanti di yaumil mahsyar. Ya. Dan Nabi sampaikan hadisnya seperti ini. Ya.
Ada yang keringatnya itu sampai selutut, ada yang keringatnya sampai setumit, ada yang keringatnya sampai sepinggang, ada yang keringatnya sampai sebahu dan sebagainya. Begitu keadaan manusia. Orang Arab Badui yang datang jauh-jauh dari pegunungan ke kota Madinah, mendengar cerita tersebut di hadapan Rasulullah SAW, dia ini takut. Lalu orang Arab Badui ini mengatakan, wahai Rasulullah, di antara para sahabatmu itu, di antara mereka ada yang ahli ilmu, ada yang ahli Al-Quran, ada yang ahli tahajud, ada yang ahli puasa, ada yang ahli sedekah dan ibadah-ibadah istimewa yang lainnya. Sedangkan kami, wahai Rasulullah, saya orang-orang kampung yang ibadahnya itu mungkin hanya sholatnya yang wajib-wajib saja, zakatnya yang wajib saja, puasanya yang wajib saja. Bagaimana keadaan kami nanti di yaumil qiyamah, wahai Rasulullah? Bagaimana keadaan kami, wahai Rasulullah? Ini para sahabat ini sudah terjamin ini. Lalu bagaimana keadaan kami? Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya engkau akan dibangkitkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Apabila engkau mencintai Rasulullah SAW, kemudian mengikuti sunnah-sunnahnya, maka engkau akan dibangkitkan bersama siapa? Bersama Rasulullah. Maka tenanglah hati orang Arab Badui tadi. Jadi ini hadisnya sangat panjang. Wa asyara ila fihi. Kemana Rasulullah menunjukkan? Rasulullah menunjukkan kepada mulutnya yang mulia. Hadis yang terakhir, ini saya bacakan aja biar cepat. Al-thani wa sab'un. Wa dzakara al-hafidhu al-haythami, dan disebutkan oleh Hafiz al-Haythami fi mawaridiz zam'an ila zawaidi Ibnu Hibban ala sahihaini. Jadi ada satu kitab namanya Mawariduz Zam'an ila zawaidi Ibnu Hibban, ya. Jadi hadis ini mengumpulkan beberapa hadis yang pernah disebutkan dalam Sahih Imam Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Tambahan Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Ya. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadanu syamsu minal ardi, nanti di yaumil mahsyar, asy-syamsu, bahwasanya matahari itu akan mendekat, faya'raqu an-nasu, maka manusia itu akan berkeringat, keringat mereka akan bercucuran. Faminan nasi may yablughu araquhu ka'baihi, dan di antara manusia ada yang sampai keringatnya sampai di ka'baihi, sampai di mata kaki. Wa minhum may yablughu araquhu ila rukbatayhi, dan di antara mereka ada yang sampai rukbah. Mana rukbah? Lutut. Ada yang sampai di lututnya. Wa minhum man yablughu ila al-fakhidh, dan di antara mereka ada yang sampai ke fakhidh, ada sampai ke pahanya atau ke pinggangnya. Wa minhum man yablughu ila al-khasirah, ada yang sampai ke pinggangnya. Tadi sampai paha, ini sampai pinggang. Wa minhum man yablughu ila unuqihi, dan ada yang sampai ke lehernya. Wa minhum man yablughu ila wasatifaihi atau wasatifihi, dan ada yang sampai ke mulutnya. Jadi ketika rukbataihi itu menunjukkan, kita tunjuk ini dengan kita tunjukkan kepada tumit kita, tunjukkan kepada lutut kita, tunjukkan kepada paha kita, tunjukkan kepada pinggang kita, tunjukkan kepada bahu kita, tunjukkan kepada mulut kita, ya. Wa asyara Uqbah biyadihi, ya.
Dan Uqbah itu menunjukkan dengan tangan-tangannya. Lutut yang mana? Kepala, gimana tuh lagu anak-anak? Oh, bukan kepala dulu. Kepala, pundak, lutut, kaki gitu ya. Oh, pinggangnya nggak ada. Kepala, pinggang, lutut, kaki, kepala, pinggang, lutut, gitu-gitu. Dengan kita tunjukkan, oh ini namanya kepala, oh ini namanya pinggang, oh ini namanya. Seperti itu. Dan Uqbah menunjukkan wa asyara Uqbah biyadihi. Uqbah itu menunjukkan ke pinggangnya, ke lututnya dan sebagainya. Fa'aljama fahu, dan ada juga yang tenggelam. Wa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiru hakadha. Dan beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan hakadha, seperti ini. Wa minhum man yughattihi araquhu wa daraba biyadihi isyarah. Dan di antara mereka ada yang tenggelam, dan Nabi memberikan contoh, memberikan misal biyadihi isyarah, dengan tangan beliau yang mulia beliau memberikan isyarah ila fauqa ra'sihi, sampai ke atas kepalanya. Nah, ke atas ini, terus ke atas, terus ke atas, isyarah terus ke atas. Pundaknya sudah, ada yang sampai pundaknya, ada yang sampai mulutnya, ada yang sampai kepalanya, ada yang sampai ke atas lagi, ada yang sampai ke atas lagi. Kan nggak ada kepala lagi di atas. Nah, di atas kita. Ma fawqa ra'sihi wa asyara isyaratan ila ma fawqa ra'sihi. Dan Nabi itu menjelaskan di atas-atasnya lagi. Nah, untuk menunjukkan bahwasanya itu sudah tenggelam. Ya. Jadi asasi zahmukan Allah subhanahu wa ta'ala, beginilah pentingnya sekali bagaimana kita mengkombinasikan atau menggabungkan antara kata-kata kita dengan bahasa tubuh kita atau dengan ekspresi wajah kita. Ya. Jadi ini sangat penting dalam public speaking. Ini juga sangat penting dalam storytelling kita. Bagaimana kita menyampaikan satu materi kepada anak-anak kita. Dan semuanya telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita boleh meniru dan meneladani apa yang telah disampaikan oleh Nabi. Ya. Apa yang disampaikan oleh Nabi. Gunakan tangan-tangan kita, gunakan tubuh-tubuh kita, gunakan ekspresi wajah kita untuk menyampaikan sesuatu. Kebayang nggak antum kalau seandainya ada yang menyampaikan sesuatu tapi wajahnya itu datar gitu, datar aja. Ini jam 12 ya, pelajaran yang berat itu apa Ustaz di sini? Matematika. Ada nggak matematika jam 12 siang? Ada. Ini matematika jam 12 siang. Kemudian yang menyampaikan juga sangat monoton gitu. Nah, itu bayangkan ya. Maka matematika mungkin bisa dipraktekkan ya. Bagaimana caranya wallahu alam, antum cari cara-cara sendiri, antum lebih bisa ya. Bagaimana anak-anak ini suasananya lebih hidup, bagaimana kita menyampaikan kepada mereka dengan alat-alat peraga kita, angka-angka dengan tangan kita ya. Kalau kemarin misalkan kalau 2 kali ini namanya apa? 5 tambah 5 sama dengan 10. Nabi juga pernah mengatakan asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha, misalkan ya. Menyampaikan dengan tangannya untuk menunjukkan angka 29. Ya, maka dipraktekkan dengan bahasa tubuh kita sehingga materi yang kita sampaikan itu lebih menarik bagi anak-anak kita. Bisa Ustaz saya? Masya Allah. Baik, mungkin sampai di sini saja yang bisa kita sampaikan, dan mudah-mudahan faidah yang bisa kita dapatkan dari beberapa hadis ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ataupun bisa kita praktekkan di ruang belajar kita masing-masing ya. Jadi jangan mau kalah sama anak-anak ya. Jangan mau kalah sama anak-anak murid kita. Kita harus lebih kreatif. Kita harus lebih bisa menyesuaikan dengan mereka.
Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang ingin bertanya silakan Ustaz. Ya, silakan. Gak ada? Berarti sudah siap praktek ya? Iya. Ya. Tentang matahari dekatnya yang katanya sejengkal, kemudian yang barusan bilang 1 mil. Kalau kita pikir secara logika kan kita akan hancur kepanasan. Iya. Ataukah ini bahasa redaksi hadisnya memang dekat seperti yang kita bayangkan, atau seolah-olah panasnya seperti jaraknya segitu? Ya. Jadi maksudnya jarak itu bukan betul-betul jarak satu, tapi untuk menunjukkan bahwasanya segitu panasnya. Ya, untuk menunjukkan panasnya. Ya. Jadi seakan panasnya itu sama seperti ketika matahari itu dekatnya satu mil. Bukan betul-betul matahari benar-benar 1 mil di atas kepala kita. Jadi ini bahasanya bahasa makna yang ingin disampaikan. Ya. Wallahu a'lam, jadi seperti itu. Sudah. Ya. Baik, kita istirahat setengah jam. Ya. Tetap setengah jam. Saya udah alhamdulillah ada. Dari sekarang jam 9.15 berarti sampai jam 10 kurang 15 Ustaz ya. Ingat, jam 10 kurang 15 kita kumpul lagi di sini. Insyaallah kita akan bagikan buku bahasa Arabnya, kemudian kita akan bercakap-cakap dengan bahasa Arab. Insyaallah. Mafish, ya, masih ingat Mafish, masih ingat ya. Syukur. Ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.